Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sehat selalu. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur Tuhan masih beri kesempatan kita untuk beribadah. Dan kita mau menggunakan waktu ini sebaik mungkin untuk benar-benar kita memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Dengan hati bersyukur Tuhan, kami datang kepadamu. Kami melihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah lepas dalam hidup kami. Engkau setiap saat menuntun hidup kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan, kami melihat dan merasakan kuasa kasih Tuhan ada dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh berada di dalam rumah Tuhan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Biarlah Tuhan dengan tubuh yang sehat ini Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami ini oleh karena kemurahan Tuhan. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau membalas segala kebaikan Tuhan. Kami mau membalas segala anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, mengurapi kami Tuhan, agar ibadah kami pagi hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan, saudara. Pagi hari ini hanya nama Tuhan yang layak kita sembah, hanya nama Tuhan yang layak kita agungkan. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan
bagi Tuhan. Haleluya. Kita bersama-sama berdiri dan nama Tuhan pagi hari ini. Sebab hanya Tuhan yang patut dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sebagai pernyataan bahwa hanya Tuhan yang kami muliakan. Hanya Tuhan yang kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya, haleluya Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Kau Raja kami, meninggikan namamu. Setiap kita yang siap memuliakan nama Tuhan, katakan sama-sama amin. Mari kita mau lebih lagi, kita mau serukan nama Yesus yang ajaib, amin. Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Katakan teguh
bersukacita dalam Kau Tuhan. Yesus, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Tuhan serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yes Tuhan, kami mau terus Tuhan, kami bersukacita dalam nama-Mu. Yes. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau lebih lagi. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya.
mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Amin. Haleluya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh Bapa yang setia, pagi hari ini Tuhan, Engkau menyediakan makanan rohani sebagai keperluan kami. Engkau akan puaskan dahaga kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama.
Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua sehingga kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Dan sebentar Tuhan kami akan bersama-sama belajar akan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami Tuhan. Baik hamba-Mu yang berbicara maupun yang mendengar. Semuanya diurapi oleh Roh Kudus. Sehingga kami boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan apa yang harus kami lakukan di dalam pengiringan kami kepadamu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau sendiri yang menjamah setiap kami. Sehingga tidak ada satu kata firman-Mu pun yang berlalu begitu saja. Tapi semuanya akan masuk ke dalam hati kami, pikiran kami. Dan akan mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang menyiapkan masa depan, ya saudara. Kalau saya bertanya kepada orang-orang tua, ya apa yang Anda siapkan untuk masa depan anak-anakmu? Ya, di sini umumnya kan sudah ada anak ya, walaupun sudah jadi orang tua ya, dan juga ada anak-anak. Mungkin akan menjawab, wow saya memberi anak saya gizi yang terbaik, makanan yang bergizi. Ya, saya menyekolahkan dengan baik, cari sekolahan yang terbaik yang bisa. Kemudian saya akan ngajarin mereka, dan kalau perlu setelah dewasa, kalau saya punya modal, saya akan modalin supaya anak saya bisa berusaha, bisa mapan. Anak saya punya masa depan yang baik, ya saudara. Nah kalau saya bertanya kepada orang-orang muda ya, tapi yang sudah berkeluarga saudara, yang mungkin 30 tahun ke atas sedikit gitulah ya saudara ya. Apa yang Anda siapkan untuk masa depanmu? Jawabannya kira-kira ya saudara, saya mau cari uang sebanyak-banyaknya. Ya, saya mau menyiapkan supaya saya mampu beli rumah, saya mampu beli kendaraan, saya mampu ya untuk ya sekali-kali tamasya. Dan juga saya akan ikut asuransi supaya saya punya jaminan kesehatan, supaya saya punya jaminan kalau saya meninggal atau ada apa-apa ada jaminannya ya saudara. Jaminan untuk yang hidup ya saudara, karena yang meninggal kan tidak menikmati ya. Nah, banyak orang berpikir begitu saudara. Nah saudara, pada pagi hari ini ya, saya akan berbicara tentang masa depan. Tapi masa depan bukan di dunia ini saudara. Ya, masa depan di dalam kekekalan. Kita harus menyiapkan masa depan kekal kita. Nah, saya mengajak kita melihat di dalam Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat 16 sampai dengan 21. Lukas 12 ayat 16 sampai dengan 21. Ya, saya akan bacakan saudara. Saudara akan membaca juga, ikut membaca di dalam ayat yang ganjil ya. Saya ayat yang genap mulai 16 terus begitu ya saudara. Tapi saya tetap ikut baca saudara. Karena ini direkam. Kalau saudara yang baca aja suaranya enggak masuk. Ya, jadi saya akan ikut membaca terus. Ya, mulai dari ayat yang ke-16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka, Yesus yang dimaksud, suatu perumpamaan katanya, ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. 17, ia bertanya kepada, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 18, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan menyendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 19,
jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini saudara, ini adalah gambaran daripada orang-orang dunia umumnya. Seperti tadi saya katakan, kalau ditanya apa yang Anda siapkan untuk masa depanmu? Yang saya siapkan adalah cari uang sebanyak-banyaknya. Seperti orang kaya yang bodoh ini saudara. Wow, gudangnya kurang gede ya, gudangnya kurang besar, diperbesar. Wah, mesinnya kurang banyak, ditambah yang banyak. Terus saudara, hanya memikirkan masa depan ya selama dia hidup. Kemudian setelah dia melihat wow semuanya sudah baik, semuanya sudah tersedia. Dan dia berkata, hai jiwaku, ada padamu banyak-banyak tertimbun untuk barang untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini tujuan masa depan di dunia saudara. Dan orang-orang semua mengejar ini, menyiapkan ini. Ya, dari yang kecil sampai yang tua, semuanya mikir ini. Tapi saudara, firman Tuhan berkata, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Dianggap bodoh saudara di hadapan Tuhan. Ya. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Orang ini orang kaya, tapi apa yang Tuhan Yesus katakan dalam ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ternyata dia kaya di dunia, tapi di hadapan Allah dia tidak kaya. Dia miskin saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang berpikir tentang masa depan ya, yang nanti itu berhubungan dengan kematian. Ya, masa depan sesudah kita hidup di dunia itu kan sesudah mati ya saudara ya. Nah, banyak orang takut membicarakan kematian. Jangan ngomong itu ya, jangan ngomong mati-mati gitu ya saudara. Banyak orang takut. Kenapa? Karena mereka belum menyiapkan dirinya. Ada satu tulisan saudara, dikatakan ada seorang misionaris Amerika yang bernama Alice Mins. Dia melayani berpuluh tahun di India saudara, sebagai misionaris. 2 bulan terakhir dia terkena penyakit kanker ganas. Sebelum meninggal dia menulis di bukunya, 2 bulan terakhir ini penuh penderitaan. Tapi itu tidak boleh mengurangi rasa syukurku atas kesehatan prima dan keindahan hidup yang telah ku alami lebih dari 60 tahun bersama Tuhan. Aku sudah tiba di tapal batas. Sampai aku melihat Yesus berkata kepadaku, Alice, sudah cukup. Ayo kemari, kita duduk dan beristirahat. Yesus berjalan dan memeluk pinggangku. Ada kedamaian yang luar biasa. Inilah surga. Para dokter terheran-heran bagaimana aku bisa begitu tenang menghadapi kematian. Jawabannya adalah, itu karena aku sudah siap. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kira-kira saudara ya, kalau Tuhan berkata, sudah cukup, sampai yuk pulang. Saudara siap enggak? Banyak orang enggak mau berpikir jauh ke depan sana ya saudara ya. Apalagi dikatakan, oh masih muda. Masih muda. Ya, seringkali kita katakan saudara, giliran untuk kematian bukan ditentukan oleh umur. Bukan berarti yang tua duluan, yang muda belakangan. Enggak selalu saudara. Ya, dalam minggu ini Glory kehilangan 2 temannya saudara. Seusia dengan dia. Yang satu meninggal karena
pneumonia ya. Itu radang paru ya, selaput paru gitu saudara. Meninggal saudara. 2 hari yang lalu ya. Teman kuliahnya. Dan kemudian kemarin saudara, kemarin pagi teman SMA-nya dia dan juga teman satu kosnya dia meninggal. Karena selaput otaknya pecah saudara. Saudara umur 30-an ya, 32, 33. Dan ternyata mereka duluan saudara. Dan mendadak saudara. Tahu-tahu pecah, masuk rumah sakit, udah koma sampai meninggal. Ya. Nah saudara-saudara, kalau Tuhan masih memberikan kepada kita umur ya saudara ya. Mari saudara pada pagi hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk kita menyiapkan diri. Ya, menyiapkan diri untuk masa depan. Ya, kita harus mempersiapkannya karena umur manusia itu kalau firman Tuhan katakan itu sangat singkat. Mazmur 90 ayat yang ke-10 mengatakan masa hidup kami 70-80 tahun. Ya. Dan berlalunya pun itu buru-buru dan melayang lenyap. Ayub 14 ayat 1 berkata, manusia yang lahir daripada perempuan itu singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Saudara, 70-80 tahun. Oh, itu lumayan ya. Udah tua gitu ya saudara. Kemarin di gotong royong di sebelahnya Pak Yase ada yang meninggal. Umurnya berapa? 72. Oh ya udah cukup tua gitu ya saudara ya. 70 lebih sudah cukup tua. Nah saudara-saudara berbicara masalah waktu ya. 1 jam dibanding dengan 1 hari, 1 jam itu sebentar apa lama saudara? Sebentar. 1 jam dibanding 1 hari. 1 jam dibanding 1 bulan. 1 jam itu hanya sebentar sekali. 1 jam dibanding 1 tahun. Oh itu sangat sebentar. Ya. Kalau dibanding 10 tahun. Oh itu sangat sebentar. Ya 1 jam. Sekarang saya naikkan saudara. Umur manusia itu 80 tahun. Kalau 80 tahun dibandingkan dengan 1000 tahun. Sebentar ya saudara. Kalau 80 tahun dibandingkan dengan 10.000 tahun, oh sangat sebentar. Kalau dibandingkan dengan selama-lamanya, 80 tahun umur manusia kalau kita bisa mencapai itu. Dibandingkan dengan kehidupan kekal yang selama-lamanya. Saudara, umur kita di bumi ini sangat-sangat sebentar sekali. Tapi kenapa kita sibuk mikir kita menyiapkan untuk masa depan di bumi ini yang sangat-sangat sebentar. Tapi kita tidak pernah menyiapkan diri memikirkan untuk kehidupan yang sangat panjang tanpa batas karena itu kekal. Saudara, kita tahu ya. Waktu yang sangat terbatas ini Tuhan mau kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk menyiapkan kehidupan kekal. Saya mengajak kita membuka di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17. Firman Tuhan berkata demikian, karena itu ya perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tuhan berkata perhatikan bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, bebal itu bodoh banget itu loh saudara. Ya. Tetapi seperti orang arif, orang yang bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari kita mengerti
Kalau saya masih diberi waktu sampai saat ini, apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya? Dan mari kita lakukan itu. Siapkan itu. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia ini menebus segala dosa kita. Mati di atas kayu salib, saudara. Bukan untuk kita hidup senang-senang, saudara, di dunia ini. Bukan. Tujuan Tuhan bukan itu. Bukan supaya kamu nyaman, kamu enak. Kalaupun kita diberi kenyamanan, diberi enak, diberi berkat yang berlimpah, itu hanya bonus, saudara. Tapi tujuan yang utama daripada Tuhan adalah untuk penebusan dosa kita. Untuk kita bisa selamat. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah di surga selama-lamanya. Itu yang Tuhan kehendaki. Saudara, saya tuh tergerak untuk menyampaikan ini ya saudara ya. Waktu itu saya divonis kena kanker lagi saudara ya. Yang kedua kali di kandungan ini. Dan saya harus disinar. Terus saya mikir saudara, ya yang kedua ini seberapa beratnya dokternya itu enggak mau ngomong saudara. Cuman hanya bilang, saya bilang dok sebetulnya udah stadium berapa sih? Dokternya supaya saya nurut ya kayaknya supaya saya nurut untuk mau diradiasi. Dokternya bilang ya udah stadium 3 gitu saudara. Wih medeni ya saudara sudah stadium 3 gitu ya saudara. Tapi saya tahu itu hanya guyon dokternya kayaknya supaya saya saya mau nurut apa yang dia sarankan untuk diradiasi. Tapi setelah itu saya mikir saudara, berapa lama lagi ya waktu yang Tuhan berikan kepada saya untuk hidup? Saya enggak tahu saudara, ya. Saya enggak ngerti. Saya tuh punya botol ya saudara ya. Terus dalamnya saya isi batu ya, batu-batu itu, batulah yang agak bagus gitu saudara. Kemudian saya bilang kalau umur saya sampai 70, nah saya isi itu 2 tahun yang lalu ya saudara. Jadi saya masih punya waktu 10 tahun. Saya masukin batu 10 biji ke dalam botol itu saudara. Tiap kali saya ulang tahun batunya tak ambil 1 saudara. Dan saya lihat di botol itu, Messi songo. Ini kalau Tuhan kasih saya 70 tahun ya saudara ya, masih 9. Terus ulang tahun lagi, saya ambil 1 lagi, masih 8 ya. Dan nanti saudara kalau saya ulang tahun lagi saya ambil lagi saudara, masih 7 gitu ya saudara ya. Ini kalau saya. Dan kemudian saya berpikir saya harus menyiapkan semuanya ya saudara. Yang di dunia ini saya catat-catat saudara. Ya, tiap bulan saya harus bayar apa ya. Kalau saya ada utang apa semua, saya pikir saudara, kalau umur saya enggak sampai 70, tapi sewaktu-waktu Tuhan panggil, yang dunia urusan dunia ini sudah beres. Ya, maksudnya saya udah pesan-pesan ini ya saudara ya, ini ya, deposito yang ada, ya, utang yang ada, ya, kewajiban tiap bulan ada yang harus saya bayar, saya siapkan saudara. Nah, saudara-saudara, tapi kemudian Tuhan menegur saya, apa yang kamu siapkan untuk masa depanmu kalau engkau dipanggil Tuhan? Iya, saya harus memikirkan. Apa yang saya siapkan? Karena itu saudara pagi hari ini saya tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Nah saudara-saudara waktu yang Tuhan berikan kepada kita enggak tahu semua. Sampai berapa lama? Kita enggak tahu ya saudara, sampai besok masih ada enggak? Ya, kita enggak tahu semua. Bisa terjadi apa-apa dan Tuhan bisa dengan berbagai, saya ini sehat toh, saya enggak sakit toh. Orang mati itu enggak harus selalu karena sakit ya saudara ya. Nah, saudara-saudara, karena itu kita harus menyiapkan diri. Sesudah meninggal, saudara, tempat kita yang kita tuju hanya ada 2, ya, yaitu surga atau neraka. Kalau saya tanya kepada saudara, saudara pengennya kemana, saudara? Surga, sopo sing pengen neraka ya, saudara? Pengennya ke surga semua. Tapi yang jadi pertanyaan,
Kalau kita ke surga, kira-kira diterima enggak sama yang punya surga? Kira-kira kita layak enggak tinggal bersama dengan dia yang ada di surga? Apakah kita sudah menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya? Kalau saya mau pergi ke luar negeri, saudara, saya harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Yang pertama saya harus urus dulu visanya. Boleh enggak saya masuk ke negara sana? Ya, saya minta izin visanya, saudara. Kalau udah punya visanya, saya harus beli tiket pesawat. Ya, mungkin kalau sekarang enggak tahu agak dipersulit ya. Dites itu ini segala. Nah, bisa enggak saya naik pesawat, beli tiket dan kemudian saya harus menyiapkan semuanya, saudara. Oh, nanti di sana dingin, saya harus bawa baju yang tebal. Oh, nanti di sana saya perlu duit ya, saudara ya. Karena kalau di luar negeri ke WC pun harus bayar, saudara ya. Semuanya bayar, harus menyiapkan uang dan sebagainya. Semua harus disiapkan. Sekarang saya tanya, kalau kita mau ke surga, saudara kan maunya ke surga kan? Sudah siap? Apa yang saudara siapkan? Saudara, ada satu cerita ya saudara, ini sih dongeng saudara, tapi saya senang sekali dengan cerita ini karena mengingatkan kita untuk bersiap-siap. Terdapat sebuah kerajaan yang aman dan adil, ya makmur, dipimpin oleh raja yang bijaksana. Saudara, terus sang raja ini memimpin dari muda sampai tua. Akhirnya dia bosen kali ya saudara ya. Kemudian dia berkata, saya mau cari pengganti, dia enggak mau anaknya. Tapi dia mau orang lain. Diadakanlah sayembara. Siapapun boleh menjadi raja asal memenuhi 2 syarat. Ya. Terus syaratnya apa? Syarat yang pertama, siapapun yang terpilih hanya boleh menjadi raja selama 5 tahun. Setelah itu dia harus dibuang ke pulau di seberang laut. Saudara, 5 tahun memerintah, oke lah. Tapi setelah itu harus dibuang ke pulau seberang laut. Dan pulau di seberang laut itu adalah, saudara, tempat yang masih hutan rimba dan di sana banyak binatang-binatang buas. Ya. Tapi ada orang yang berkata, aku pengen ngerasa jadi raja. Ya, menerima semua fasilitas raja, menikmati kekayaan, hidup foya-foya, sukacita. Aku ngelamar, 5 tahun sesudah itu mau mati ya sudahlah mati gitu. Dia ngelamar saudara, dia ngajukan diri, oke diterima. Yang penting syaratnya 2 itu. 1 tahun pertama dia menikmati saudara. Tapi tahun kedua dia mulai ketar-ketir. Pikirannya, aduh tinggal 4 tahun, aku akan mati nih. Aduh tinggal 4 tahun. Akhirnya dia mulai gelisah saudara, enggak bisa tidur. Kemudian tahun ketiga dia mulai tambah panik lagi. Aduh, akhirnya dia enggak doyan makan saudara. Dia gelisah sekali, dia ketakutan sekali. Akhirnya saudara sampai tahun kelima hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran. Dan akhirnya dia dibuang ke pulau itu dan mati dimakan binatang saudara. Tapi kemudian saudara ada yang datang mengajukan lagi untuk jadi raja. Syaratnya 2 itu loh, ya. Dan kemudian orang ini saudara, tahun pertama di dalam pemerintahannya dia menjadi raja ya sementara itu saudara. Apa yang dia lakukan? Dia tidak hidup foya-foya, dia tidak menikmati itu. Tapi yang dia lakukan adalah dengan kuasanya sebagai raja dia berkata kepada tentara-tentaranya, bersihkan pulau di seberang laut. Binatang-binatang buasnya pindahkan ke tempat lain ya, bersihkan. Jadikan pulau yang bersih. Tahun pertama saudara. Tahun kedua saudara. Dia kirim bahan-bahan bangunan dan ahli-ahli saudara ya. Yang pinter untuk bangun istana. Di mana? Di pulau sana. Bangun istana. Dan kemudian tahun ketiga saudara. Dia mulai isi istananya. Ya. Kan dia jadi raja, dia punya wewenang gitu loh saudara ya. Dia bisa menyiapkan semuanya itu. Nah diisi. Dan kemudian saudara pada tahun kelima dia siap. Dia berkata kepada keluarganya. Keluarganya dikirim dulu ke sana. Tinggal di sana. Sudah siap istananya, sudah siap perabotannya. Sudah siap pegawai-pegawainya pun sudah ada saudara.
Dan ketika tahun kelima dia dibuang ke pulau itu, apa yang dialami saudara? Dia hidup nyaman. Kenapa? Karena selama 5 tahun dia memerintah, dia menyiapkan dirinya untuk tinggal di pulau itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menunjukkan gambaran ya saudara. Bagaimana seseorang yang berhikmat, pinter, itu tahu. Kalau saya pengen ke surga, ke tempat yang indah, ke tempat yang enak, di sana bersama Tuhan. Tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit. Kalau saya mau ke sana, saya harus menyiapkan diri. Saudara, sekarang saya mengajak saudara untuk melihat. Jadi apa yang harus dipersiapkan untuk saya bisa nanti masuk ke surga? Ya, saudara, yang pertama saudara yang harus kita siapkan, kita tahu adalah bagaimana sih jalan untuk menuju ke surga. Jalannya itu mana? Ya, orang dunia berkata banyak jalan menuju ke Roma. Oke, menuju ke Roma bisa lewat mana-mana ya saudara ya. Pesawatnya dari mana-mana, negara mana-mana bisa. Itu ke Roma saudara. Tapi kita kan enggak mau pergi ke Roma kan. Kita maunya pergi ke surga. Jadi kita harus tahu jalan ke surga. Bukan jalan ke Roma. Nah, Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, ini ayat favorit ya buat anak-anak Tuhan dan ini harus dihafalkan saudara. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ya, kita akan baca sama-sama saudara. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus berkata, aku inilah jalan yang benar dan yang membawa kepada kehidupan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada, saudara perhatikan, tidak ada. Tidak akan pernah ada, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Bapa itu ada di mana saudara? Di surga. Tidak akan datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Jadi kita harus tahu saudara bahwa jalan yang diberikan oleh yang empunya surga, jalannya hanya satu, lewat Yesus. Tidak ada yang lain. Amal ibadah dan sebagainya saudara itu bukan jalannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jalannya lewat Yesus, tidak ada yang lain. Ingat ya itu ya. Terus kalau sudah tahu jalannya lewat Yesus, apa yang selanjutnya harus saya siapkan? Kalau saudara sudah tahu jalannya ini, apa yang harus saudara lakukan supaya sampai ke sana? Saudara harus punya tindakan. Ya, saudara tidak bisa berdiam diri aja. Oh saya tahu Yesus jalan, lewat Yesus saya baru bisa selamat. Terus ya sudah saya diam aja. Tidak bisa saudara. Ada tindakan selanjutnya yang harus kita siapkan, yang harus kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Ya, sekali lagi saya mau tekankan saudara, untuk kehidupan di surga nanti saudara, itu harus direncanakan, disiapkan, dipersiapkan ketika kita hidup di dunia. Bukan ketika kita sudah mati, tidak bisa saudara. Seperti cerita tadi, raja sementara itu kalau dia sudah dibuang ke pulau itu baru dia menyiapkan. Tidak bisa saudara. Tapi jauh-jauh sebelumnya dia harus menyiapkan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tidak bisa, sesudah mati kita pesan sama saudara. Nanti doakan ya, pokoknya sembahyang ya 7 hari, 40 hari, 1 tahun. Tiap hari kamu doain supaya saya masuk surga. Tidak bisa saudara. Ya. Yang harus kita lakukan untuk menyiapkan semuanya itu adalah ketika kita hidup di dunia ini. Nah, Yohanes 3 ayat 16 berkata,
Ya, ini juga ayat favorit ya saudara untuk orang Kristen. Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, selanjutnya yang harus disiapkan adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya di sini percaya apa saudara? Percaya bahwa Yesus sudah mati untuk saya di atas kayu salib. Bahwa Yesus sudah menebus dosa-dosa saya. Mengampuni saya. Ya. Percaya yang demikian. Percaya. Dan tidak sama itu saja. Benar-benar menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nanti kita akan lihat selanjutnya saudara. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, bukan sekedar di mulut, aku percaya Yesus, aku percaya. Bukan seperti itu saudara. Percaya itu sungguh-sungguh di dalam hati kita dan di dalam kehidupan kita. Ya. Firman Tuhan katakan, orang yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18 saudara di bawahnya dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum. Di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Firman ini berkata saudara, kita semua sebetulnya ada di bawah hukuman. Kenapa? Karena setiap manusia berbuat dosa. Dan firman Tuhan di dalam Roma katakan upah dosa itu maut. Itu hukuman maut saudara. Tapi firman Tuhan berkata kalau kita percaya maka kita tidak akan dihukum. Kenapa tidak dihukum lagi? Kan kita orang berdosa. Iya. Karena saudara Efesus 1 ayat 7 berkata sebab di dalam Dia, di dalam Yesus dan oleh darah Yesus yang sudah tertumpah di atas kayu salib, kita beroleh penebusan. Dosa kita ditebus saudara dengan kematian Yesus. Ada pengampunan dosa ya saudara. Nah ayatnya, menurut kekayaan kasih karunia-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi saudara, yang harus kita siapkan selanjutnya adalah saudara, bahwa kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya. Sungguh-sungguh percaya karena hanya lewat penebusan oleh darah Kristus saudara, kita diselamatkan. Kita dibebaskan dari hukuman yang harusnya kita terima. Mereka yang tidak percaya, ya mereka memang sudah ada di bawah hukum. Di bawah hukuman, firman Tuhan katakan. Tapi kita yang percaya, kita dibebaskan dari hukuman. Ya, itu langkah yang kedua saudara. Kemudian yang ketiga yang harus kita persiapkan. Setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Persiapan selanjutnya adalah kita harus mulai hidup baru di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau seseorang berkata, saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya percaya. Terus saudara berkata, saya diampuni dosanya. Oke. Tapi saudara, bagaimana kita melihat bahwa orang itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Gimana kita lihatnya? Lihatnya adalah dia ada di dalam hidup baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata saudara. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ada di dalam Kristus, berarti percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia adalah apa saudara? Ciptaan baru. Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kalau saudara berkata,
saya percaya Yesus, saya ada di dalam Yesus. Tapi saudara tidak mengalami pembaharuan budi. Saudara tidak mengalami pembaharuan dalam kehidupan saudara. Itu belum saudara. Karena firman Tuhan katakan harusnya kita yang ada di dalam Kristus itu kita adalah ciptaan baru. Yang lama itu yang apa? Yang lama itu ya dosa-dosa itu saudara. Yang lama itu ya karakter-karakter yang tidak baik. Yang lama itu ya saudara yang tidak beres, tidak beres. Tidak sesuai dengan firman Tuhan itu harus berlalu. Kalau tidak, kalau saudara berkata saya percaya Yesus tapi saya ya tetaplah judi ya judi. Saya percaya Yesus tapi saya juga ya nipu ya tetap nipu. Saya percaya Yesus tapi saya kelakuannya ndak karuan ya ndak apa-apa. Ini kan udah watek turunan. Ndak bisa saudara. Tidak bisa. Itu membuktikan bahwa sebetulnya saudara belum percaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan katakan siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Yang baru, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Kerinduannya adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu ciptaan baru. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kita ini. Ya. Setelah kita menjadi ciptaan baru, kita harus menjaga terus hubungan kita dengan Tuhan. Itu persiapan kita saudara. Jangan putus hubungan dengan Tuhan. Selalu di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya. Gimana sih bersekutu dengan Tuhan? Saudara membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara terus hidup di dalam kekudusan. Menjaga diri. Kalau kadang-kadang kepleset jatuh gimana? Enggak apa-apa, Tuhan tuh kasih. Firman Tuhan katakan kalau kita datang kita berdoa minta ampun maka Tuhan ampuni. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Ya. Saudara, kalau kita bilang oh gampang, oh kalau gitu gampang ya. Saya minta ampun Tuhan, saya ampuni Tuhan, saya tadi barusan berzina Tuhan ampuni. Terus udah diampuni ya. Terus nanti lusa minggu depan berbuat lagi. Nanti kan minta ampun lagi. Saudara enggak bisa. Ingat ya ada ayatnya firman Tuhan berkata Tuhan enggak bisa dipermainkan. Itu saudara ngeledek Tuhan saudara. Ya, saudara meremehkan Tuhan. Enggak bisa. Tuhan berkata kalau kamu sudah tahu kebenaran tapi kamu tetap melakukan yang jahat. Maka kamu sama dengan menginjak-injak pengorbanan darah Yesus. Menyia-nyiakan dan tidak ada lagi pengampunan untuk orang yang demikian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saudara siapkan hidup kita untuk kehidupan yang akan datang. Saya kalau lewat kuburan ya saudara ya, saya bilang itu rumah masa depan, ya perumahan masa depan. Nah saudara, mari kita siapkan perumahan masa depan kita yang secara rohani, yang di dalam surga. Firman Tuhan katakan kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan menyediakan rumah masa depan kita di surga. Ya, rumah. Firman Tuhan katakan jangan kamu takut, jangan kamu gentar, jangan kamu khawatir. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat. Kalau kamu pulang, kamu sudah ada rumah di sana. Ada istana di sana, saudara. Ada suasana yang indah di sana. Ada taman yang luar biasa. Ada kesejukan, keindahan yang luar biasa. Yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Saya kadang-kadang, saudara, kalau pagi ya, saya keluar di rumah, di taman. Taman saya cukup besar, saudara. Ada kira-kira berapa meter ya, 200 meteran ada ya taman saudara. Saya duduk di situ sambil jemuran, sambil merenungkan firman Tuhan. Dan saya melihat Tuhan, aduh bagus sekali ya taman ini ya. Bunganya mekar saudara ya, indah sekali. Tapi terus Tuhan berbisik kepada saya, lebih indah di surga. Oh iya ya, aduh lebih indah di surga. Saudara kita kalau ngelihat
ciptaan Tuhan di dunia ini, kita rasanya, wih bagus-bagus sekali. Kita ngelihat ikan yang macam-macam, wih bagus-bagus sekali. Kita ngelihat tumbuh-tumbuhannya, saudara, bunga-bunga yang begitu indah, wow luar biasa. Tapi saudara, itu nanti dibandingkan dengan yang di surga itu, tidak ada apa-apanya. Karena itu saudara, yang harus kita persiapkan di dunia ini saudara, saya tidak berkata ya hanya untuk orang tua ini, tapi yang muda pun siapkan diri. Saudara juga yang jadi orang tua, persiapkan anak-anakmu untuk menyiapkan hidupnya. Supaya nanti kalau sewaktu-waktu Tuhan panggil, dia pulang ke rumah Bapa, bukan ke tempat yang lain. Ya, persiapkan saudara. Ya, karena kita tidak tahu kapan waktunya, tapi itu yang Tuhan kehendaki, menyiapkan diri. Saudara, sebagai penutup saya akan memberikan satu dongeng lagi ya saudara, cerita saudara. Tapi ini bagus sekali. Saya sudah baca ini berpuluh tahun yang lalu. Tapi saya selalu teringat saudara. Dikatakan ceritanya itu saudara dari buku kecil. Buku penginjilan dengan judul Si Bodoh. Pada suatu ketika ada seorang raja yang senang sekali dengan istananya dan orang-orang di istananya. Tapi dari semuanya raja paling senang dengan pelawak istana. Karena kalau raja ada persoalan dan pusing, pelawaknya diundang, terus pelawaknya melawak ya saudara. Mempermalukan diri sendiri, ya joget-joget atau gimana, pokoknya bikin rajanya senang. Nah, terus satu hari raja panggil dia ke dalam kamarnya dan berkata, sahabatku, aku memberikan ini ya, tongkat wasiat emas. Kamu pergi ke seluruh negeri, ya, cari orang yang lebih bodoh dari kamu. Dan berikan tongkat ini kepada dia. Yang lebih bodoh dari kamu. Kemudian pergilah pelawak itu, dia cari-cari saudara, belum dapat. Tapi kemudian dia dapat kabar, rajanya sakit keras. Dia kembali ke istana. Ketika kembali ke istana, rajanya itu berkata, halo sahabat kecilku, aku akan melakukan suatu perjalanan yang panjang. Dan aku tidak akan pernah kembali ke sini lagi. Raja sedang membicarakan kematiannya. Terus pelawak itu bertanya, kalau begitu, apakah raja sudah bersiap-siap menghadapi perjalanan yang panjang itu? Raja menjawab, belum, aku belum siap. Pelawak itu kemudian menghadiahkan tongkat wasiat emas itu kepada Baginda. Tongkat ini untuk Baginda, karena Baginda lebih bodoh daripada saya. Mau melakukan perjalanan panjang, tetapi tidak membuat persiapan apapun. Saudara, cerita ini mengatakan orang bodoh adalah orang yang tidak mempersiapkan untuk perjalanan panjang yang akan kita tempuh. Kehidupan kekal kita. Amin. Mari saudara kita ringkaskan ya HP ataupun Alkitab kita. Kita bangkit berdiri saudara dan kita akan nyanyikan pujian Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Saya minta Pak Wasman. Ku ikut
kalau ku hidup. Ya Tuhan, Engkau urapi setiap kami Tuhan pada pagi ini. Pengurapan dan kekuatan Tuhan turun dalam hidup kami. Agar kami selalu ingat akan Engkau Tuhan. Amin. Dari kasih-Mu selama ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Amin. Tetap menandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan dunia takkan bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita menyembah Dia sejenak. Mari kita meresponi firman yang begitu indah bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita mohon pengampunan Tuhan yang selama ini hanya berpikir tentang dunia, berpikir tentang sesuatu yang ada di dunia ini. Kita kadang-kala menjadi orang yang bodoh, yang lupa akan Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh Engkau berfirman bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa, mari kita semua menundukkan hati kita dengan Tuhan. Apakah hari ini kita termasuk orang bodoh atau bijaksana? Mari kita melihat kepada pikiran kita masing-masing. Apakah kita hanya berpikir di dunia ini? Atau ada kekekalan dalam hidup kita? Pagi ini firman Tuhan jujur kepada kita. Kita tidak mengerti kapan langkah kita akan terhenti. Tapi betapa bodohnya kita kalau kita tidak mengerti tujuan Tuhan yang mulia bagi kita. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami disadarkan ya Tuhan. Di tengah-tengah roda dunia yang membawa kami terus terpengaruh Tuhan. Membawa kami terus hidup di dalamnya dan melupakan tujuan akhir hidup kami. Hari ini Engkau seperti membangunkan kami yang sedang bermimpi. Menyadarkan hidup kami ya Tuhan. Bahwa kami sebetulnya sedang hidup dalam kebodohan. Karena Allah menginginkan ada perancangan yang benar. Ada pikiran yang benar, tindakan yang benar. Untuk mempersiapkan ke depan hidup kami. Agar kami menjaga hubungan kami dengan Tuhan. Menjaga sesuatu yang terbaik dengan Tuhan. Dan membawa hidup kami makin berarti bagi Tuhan. Tuhan, jamah setiap pribadi jemaat-Mu. Agar mulai hari ini Tuhan, kami bukan cuma memikirkan dunia, tapi kami memikirkan kekekalan hidup kami. Dunia ada batas, dunia ada limitnya dalam hidup kami. Mungkin ada yang 60, 70, 80 tahun, itu batas. Tapi kekekalan dalam hidup kami tidak ada batas.
kami mau memikirkan ke sana, mempersiapkan ke sana, agar iman kami tidak pernah pudar di hadapan Engkau. Tuhan, tolong kami supaya tidak dikatakan firman-Mu seperti orang bodoh. Tapi biarlah kami menjadi orang arif, orang yang mengerti kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami mempersiapkan kekekalan senantiasa. Berkati firman-Mu, Engkau berkati Tuhan, Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman. Pakai lebih heran, biarlah Tuhan warisan-warisan iman lewat hamba-Mu ini membuat kami makin bertumbuh, mengerti arti kekekalan yang sejati dalam hidup kami. Sehingga langkah-langkah kami jemaat-Mu juga menjadi langkah-langkah yang pasti. Kalau Tuhan panggil kami bersyukur sebab Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Karena kami menyiapkan hidup dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Modal hidup kami. Mulai kami mempersiapkan yang terbaik. Dan kalau ada di antara jemaat-Mu yang sakit, dalam nama Yesus sembuhkan kami. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang lemah, dalam nama Yesus kuatkan kami. Tapi berikanlah kami pengharapan. Berikanlah kami keyakinan di balik langit biru. Ada kemuliaan Allah yang luar biasa bagi kami. Kalau nanti juga Tuhan kami akan memberikan persembahan, Engkau berkati setiap persembahan kami. Karena kami tahu apapun yang kami lakukan, kami sedang mempersiapkan masa depan kami untuk hidup bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita perhatikan info acara sepekan. Mulai hari Senin sampai Sabtu ada doa pagi dari pukul 5 sampai pukul 6. Kemudian hari Selasa ibadah wanita pukul 17.30. Hari Rabu ada komsel profesi, ada 2. Kemudian hari Kamis ada komsel dewasa muda, tempat ini. Dan hari Jumat kita bertemu dalam ibadah pujian penyembahan pukul 18. Dan dilanjutkan dengan latihan persiapan ibadah raya. Hari Sabtu ada doa puasa pukul 10 dan ibadah Yud pukul 18. Kemudian kita bertemu kembali dalam hari Minggu, ibadah raya pagi pukul 7, ibadah raya sore pukul 17. Dan semua tetap seperti ini, kita taat pada protokol kesehatan. Dan ibadah anak tetap secara online. Kita mematuhi pemerintah Pekalongan dan rata-rata di Indonesia masih belum bisa. Karena sekolah pun belum boleh anak-anak untuk masuk sekolah. Kemudian Minggu tanggal 2 Agustus kita ada persembahan kudus. Para petugas memperhatikan jadwalnya supaya hadir dalam ibadah Jumat. Kemudian untuk saudara yang akan menikah, bagi yang harap mendaftarkan diri minimal 6 bulan sebelum hari H. Kemudian Satgas yang bertugas untuk minggu depan, Satgas 7 dan Satgas 8. Saya serahkan pada Pak Gembala. Oh iya, ulang tahun saya lupa. Ya, yang ulang tahun nanti kita bacakan. Ya. Tesalonika Olivia, Lina Handoyo, maju atau, oh ya maju, supaya maju ke depan. Ruth Yuliani, Anita Yuliani, Lilis Eko, Ibu Lilis Yulianti, mari yang masih di atas bisa maju ke depan. Ibu Siska Maya, Puri Ginting, Bapak Wasman. Bapak Suwarto, Ibu Chandrawati, Uut. Sonya, Eva Feliana, Ibu Sri Rahayu. Bapak Undoro, Yuliana, Bapak Tiono, Budi Prastyo, Jedida, Johan Laksana, Ibu Mecin, Ibu Linhua, Tri Yulianawati, Ping Ping, Vincentius Leonardo, Bapak Ediliu, Yesani Lagusaba,
Dimas Aka, Ibu Yuyun, Delisa Nika Yulia Caroline, Joko Prasetyo, Bapak Lim Tunhan, Bapak Hanafi. Mari segera maju ke depan. Andre Christian, Agnes, Ibu Esther Winarsi, Angel, Bapak Kwe Tiong Hian, Ibu Ramaningsih, Cindy, Ibu Lim Hin, Irena Sofi, Evi, Yogi, Ibu Wi Yang Nyo, Temu, Ibu Yayen, Devi, Ibu Tan Syuli, Ibu Tan, ya kok ada dua, yang satu siapa ini? Ya, habis? Ya mari maju ke depan, saya serahkan pada Bapak Gembala. Ya, mari kita jemaat Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Ya, kita tetap jaga jarak ya. Oke, kita doakan saudara-saudara kita yang berulang tahun. Biar Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, memberikan umur yang panjang tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita doakan saudara-saudara kita ini. Bapa yang di dalam surga, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Juli. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang telah hadir di tengah-tengah kami, tumpangkan tangan ke atas mereka masing-masing. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah kasih karuniamu yang melimpah-limpah itu memenuhi kehidupan mereka. Tuhan berikan kepada mereka kasih karuniamu yang melimpah-limpah Tuhan. Yakni Tuhan tambah mengasihi Engkau. Karena Engkau telah mengaruniakan umur bagi mereka. Terus Tuhan Engkau berikan kesehatan, kekuatan, berkat rohani jasmani memenuhi kehidupan mereka. Mereka tetap setia kepadamu dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki sepanjang umur hidup mereka. Itu adalah tanda kasih mereka kepadamu karena Engkau telah mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan karuniamu melimpah-limpah bagi saudara-saudara kami ini. Biarlah mereka terus Tuhan di dalam pengiringan kepadamu dengan setia. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mereka diberkati dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam apapun yang mereka perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan keberhasilan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka dalam pimpinanmu, pemeliharaanmu. Mulai sekarang ini sampai sepanjang hidup mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat itu menjangkau kehidupan mereka semua. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bulan-bulan lalu kita tidak ibadah ya. Nah, siapa yang ulang tahun? Bulan-bulan yang kita tidak ibadah itu belum dapat souvenir, bisa ambil souvenirnya di depan ya. Nah, Tuhan memberkati. Nah, saudara-saudara, nanti jam 9 ya ada ibadah pelepasan jenazah kekasih kita Bapak Yase ya yang meninggal tanggal 22 yang lalu dan nanti akan dikremasi. Nah, kita jam 9 ya, jam 9 sebentar lagi
ada upacara pelepasan dan jam 10 akan dikremasi. Nah, untuk itu saudara-saudara luangkan waktu untuk memberikan kekuatan kepada yang ditinggalkan. Tuhan memberkati dan upacara kita nanti jam 9. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa yang maha baik, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau memberikan kepada kami nasihat lewat firman-Mu. Agar kami sungguh-sungguh Tuhan memperhatikan kehidupan kekal. Bukan hanya hal-hal duniawi ini saja. Oleh sebab itu Tuhan kami mohon, biarlah Tuhan Engkau terus mengutus Roh Kudus-Mu untuk tinggal di dalam hati kami. Supaya kami sungguh-sungguh memegang jalan keselamatan dan hidup itu, yaitu Engkau sendiri. Dan ketika kami sudah ada di dalamnya, maka kehidupan baru timbul di dalam kehidupan dan perbuatan serta kelakuan kami dalam hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan kami mohon, biarlah Tuhan Engkau menyertai umat-umat-Mu ini. Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai senantiasa, menyatakan kehidupan baru mereka, dan disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan kami akan mengadakan aktivitas sepanjang hari-hari yang kami jalani, sampai kami kembali lagi minggu depan untuk beribadah kepadamu. Namun kami mohon Tuhan, Engkaulah yang melindungi umat-umat-Mu ini. Engkaulah yang menyertai mereka. Engkau pula yang memberkati pekerjaan dan usaha mereka. Sehingga di dalam segala hal Engkau ditinggikan dan diagungkan sepanjang umur hidup kami semua. Tuhan, kami menyerahkan semua aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk kota kami Pekalongan Tuhan. Engkau terus Tuhan bekerja sehingga kota kami Tuhan berkati. Tuhanlah yang menghancurkan segala sesuatu penyakit-penyakit. Bahkan Tuhan Engkau jauhkan daripada kota kami Tuhan COVID-19 Tuhan. Sehingga Tuhan di dalam segala hal kami melihat kemuliaan-Mu. Begitu juga untuk negeri kami Indonesia yang kami cintai. Tuhanlah yang melindungi, memelihara dan menjaga daripada setiap penduduk Indonesia, terutama umat-umat-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, khususnya bagi presiden kami sampai ke jajaran yang terendah. Engkau menyertai mereka senantiasa, sehingga memberikan mereka hati yang takut akan Engkau, melakukan segala tugas dengan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, biarlah kasih karunia yang melimpah-limpah, disertai dengan berkat damai sejahtera, berkat rohani, jasmani, dan ilahi, memenuhi kehidupan setiap umat-Mu ini. Mulai sekarang ini, sampai sepanjang umur hidup kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Haleluya, katakan bersama. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Engkau memberkati aku berlimpah.